Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kehadirat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan sisa umur kita dapat mengisi dengan amal-amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, setiap saat, setiap waktu, setiap sholat Jumat, setiap khutbah Jumat, khatib selalu mengajak kita untuk senantiasa memperkuat iman, kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara-saudara, ketahuilah saudara-saudara, bahwa hanya dengan iman umat manusia akan meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kemudian hanya dengan ketakwaanlah manusia akan meraih kebahagiaan hidup, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dia hidup di dunia ini sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara, khatib ingin mengajak kita semua pada kesempatan ini. Sekarang saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ditandai dengan banyak bala bencana musibah. Peperangan-peperangan terjadi secara besar-besaran. Manusia dibantai, manusia dibunuh tanpa alasan yang hak, manusia kelaparan. Inilah warna kehidupan manusia di akhir zaman. Kemudian bertanyalah kita saudara-saudara, apa sih yang bisa membuat kita selamat? Tidak ada yang dapat membuat kita selamat kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah itulah yang disebut dengan takwa. Kemudian golongan orang-orang yang bertakwa inilah satu-satunya kelompok golongan manusia yang dijanjikan, yang dipastikan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat keselamatan hidup dunia, mendapat keberuntungan hidup di akhirat nanti, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikannya. Jangan sampai saudara-saudara karena terlalu kita mengejar kehidupan dunia, lupa kita akan akhirat kita. Ingat saudara-saudara, dunia sifatnya hanyalah sementara. Kita boleh senyum bahagia manakala kita memiliki kehidupan dunia yang hebat, tetapi suatu saat akan sirna, akan berpisah dengan kita buat selama-lamanya. Tidak ada daya, tidak ada manfaat semua itu. Yang bermanfaat manakala kita berpisah dengan itu hanyalah amal-amal soleh kita. Saudara-saudara, khutbah hari ini saya ingin menyampaikan tentang peristiwa besar yang terjadi, yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia pada bulan Agustus ini, yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia. Indonesia meraih kemerdekaan bebas dari penjajahan bangsa barat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Kalau dihitung sekarang sudah 80 tahun, saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, kemerdekaan itu adalah rahmat nikmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Hasil perjuangannya, mengorbankan seluruh hartanya, kekayaannya, jiwanya, dengan genangan darah, dengan air mata. Kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian apa sih yang menjadi tugas kita saudara-saudara yang hidup di alam kemerdekaan ini? Tugas kita yang pertama adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Ingat janji Allah saudara-saudara, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, kata Allah, terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, terutama nikmat kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, maka nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tetapi ingat, seandainya sekiranya kamu kufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Coba kita tengok saudara-saudara, peristiwa yang terjadi zaman sekarang, bencana alam terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana, narkoba merajalela, peperangan di timur sana, di sana. Menjadi-jadi manusia dibantai, dibunuh dengan begitu kejamnya, saudara-saudara. Kemudian apakah Allah murka? Apakah Allah marah? Jawabannya mungkin karena manusia tidak bersyukur terhadap yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tugas pertama kita adalah bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita yang hidup di alam kemerdekaan ini, kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana cara mengisinya, saudara-saudara? Jadilah orang yang terbaik. Jadilah orang yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kalau bidang kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, adil, bijaksana. Siddiq, amanah, tablik, patanah. Jangan korupsi, jangan tipu rakyat, jangan makan hak rakyat. Inilah cara pemimpin mengisi kemerdekaan kita. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, jangan bohong, jangan nipu penjual. Kenapa saudara-saudara tidak sadar kadang-kadang sedikit kita tipu orang, tapi sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, maka jadilah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah yang terbaik di bidang kita masing-masing. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, jaga persatuan kesatuan kita. Jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan berdebat. Jangan membuat keonaran yang membuat perpecahan di kalangan kita. Jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pertahankan Pancasila, amalkan Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda kita, boleh berbeda bahasa, berbeda suku kita, berbeda agama kita, tapi kita harus satu dalam rangka kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemuda, saudara-saudara, jauhkan narkoba, hindari pergaulan bebas. Itulah saudara-saudara yang menjadi tugas kita, saudara-saudara, mengisi kemerdekaan ini.
mensyukuri kemerdekaan ini, menjaga kemerdekaan ini. Jagalah persatuan dan kesatuan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin hanya inilah sekedar tentang kemerdekaan yang telah kita raih. Mudah-mudahan kita menjadi rakyat bangsa Indonesia yang bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan, bisa mengisi kemerdekaan ini, bisa menjaga kemerdekaan ini, bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan keutuhan negara Republik Indonesia ini, sehingga kita menjadi bangsa yang aman, tentram, damai, baldatun taibatun warabun gapur, di bawah lindungan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi anak cucu kita, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang selamat, jauh dari peperangan dan kehancuran dan perpecahan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.